wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qail kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamaa tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu takziah di malam ketiga dari almarhumah Ibu Yanti Mariantini binti Masnin. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, tanpa kecuali yang kami hormati, sedikit mengenang barangkali almarhumah di mata saya, belum di mata bapak-bapak. Dulu ada sahabat perempuan diwakili oleh seorang sahabiah, diwakili oleh salah seorang sahabat perempuan, delegasi. Ini nadanya cemburu. Ya Rasulullah, enak dong jadi laki-laki kalau dia berjuang di jalan Allah mati syahid. Di sembahyang jamaah pahalanya gede 27 dan sebagainya. Bagian kami mana? Rasul ditanya seperti itu. Cemburu dengan amaliyah kaum lelaki. Maka kemudian Rasul mengatakan, abligi malaki timinan nisa ana ta'ata zawj ta'dulu dzalik. Abligi malaki timinan nisa, sampaikan kepada wanita yang kau temui, ana ta'ata zawji ta'dulu dzalik. Taat kepada suami menandingi pahala laki-laki yang berjuang di jalan Allah dan sebagainya. Jadi kaum perempuan gak usah cemburu. Nah, almarhumah yang saya kenal di mata saya, lama saya kenal beliau, bahkan sebelum suaminya meninggal. Yang saya tahu beliau melayani dengan sepenuh hati suaminya. Itu aja cukup buat saya sebagai kesaksian bahwasanya almarhumah ini min alil khair. Belum lagi kesaksian bapak-bapak. Kalau Pak RW kemarin menyatakan waktu sambutan sholat jenazah, beliau ini adalah wanita yang aktif dalam beberapa kegiatan. Bahkan tambahannya, semenjak saya bikin pengajian di Atibian, jarang beliau nggak masuk, selalu hadir. Kalaupun nggak hadir, saya tanya sama anak, kenapa? Lagi sakit. Itu aja alasannya. Nah, ini lagi-lagi menjadi kesaksian buat kita semua. Mudah-mudahan di malam ketiga ini almarhumah bahagia dengan berbagai amal ibadahnya. Nah, hadirin berbahagia. Yang kedua, investasi akhirat lagi. Apa sih yang paling berbahagia buat seorang ayah dan ibu? Apalagi setelah keduanya sudah tidak ada. Gak ada yang paling bahagia buat keduanya kecuali meninggalkan anak yang soleh. Namanya investasi akhirat. Makanya kita punya anak, ayo kita bawa bagaimana supaya nanti ketika kita sudah tidak ada, tapi amal kita terus estafet, tidak berhenti. Bab kalau anak ngaji, walaupun dia ngaji sama orang lain, itu gurunya dapat, orang tuanya lebih banyak lagi dapat. Kenapa? Gak mungkin guru itu bisa mengajarkan kalau sebabnya gak ada kedua orang tuanya. Jadi apapun yang dilakukan sama anak, itu orang tua dapat. Maka sampai hadits Rasulullah SAW, inna auladakum min kasbikum. Anakmu itu adalah usaha kamu juga. Kalau anak soleh, dia sholat, dia puasa, dia tunaikan zakat, tubuhnya dia berangkat haji, apa orang tua kita yang sudah meninggal gak kebagian pahalanya? Buat jelas kebagian.
Di sini banyak para guru, ya, banyak kalau saya sebut ini. Ketika mereka ngajar, apa orang tua nggak kebagian pahalanya? Ini disebut dengan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus. Itulah investasi akhirat yang paling luar biasa ketika kita mendapatkan anak soleh. Makanya dalam sebuah hadis yang kalau dibaca panjang ujungnya begini, awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini menjadi cermin, menjadi contoh. Ya, anak tamam dia sini ngajar. Apa yang diajarkan olehnya, satu huruf saja orang tuanya kebagian. Rugi kita kalau umpama anak kita biarkan warawiri nggak ngaji. Jangan berharap nanti kalau anak mendoakan kita. Karena kita wafat tapi anak. Nah makanya ayo sama-sama sekarang kita apa istilahnya? Kita didik anak kita bagaimana nanti dia bisa mendoakan kedua orang tuanya. Itu investasi yang nggak pernah putus. Kalau kita berinvestasi di bank kadang-kadang ada kerugian dan sebagainya. Kalau kita investasi pada satu perusahaan kadang-kadang kita nggak tahu ada aja kerugian. Tapi kalau investasi akhirat nggak ada ruginya. Nah Bapak sekalian yang berbahagia, sekarang tinggal kita ini yang masih hidup. Ada sebuah syair katakan, daqqatu qalbil malqa ilatun lahu inal hayata daqaiku wa tawani farfa li nafsika qabla mautika dzikraka fa dzikru lil insani umrun tsani. Detak jantung seseorang sebenarnya itu bahasa isyarat bahwa dia berkata, nih kalau Bapak pegang aja urat nadi itu kan ada detak jantung. Itu sebenarnya jantung itu sedang ngomong, innal hayata daqaiqu wa tawani, bahwasanya hidup antara menit dan detik. Makanya kalau ada orang dinyatakan meninggal, kadang-kadang dokter pegang urat nadi. Jadi kalau berhenti aja urat nadi kita, atau berhenti aja aliran darah kita, mati sudah. Jadi menit itu, hidup itu antara menit dan detik. Mungkin mudah-mudahan kita termasuk orang yang terselamatkan di pandemi COVID ini. Atau boleh jadi kita ini orang-orang sisa dari yang gak kena pandemi. Amin. Di RT 5, di RT 4, di RT semua kena kebagian. Bahkan pernah satu hari 5 mayit. Bayangkan coba, saya harus milih yang mana. Kebagian semua tuh RT. 5 mayit satu hari bareng matinya coba. Di RW 14. Dan begitu kita ke makam, ya hampir bareng semuanya gugur. Ini mati Pak. Gak tahu siapa yang bakal duluan, siapa yang belakangan, gitu aja udah. Al-mautu sihamun ghairu khati'atin man fatal yaumul lam yaputhu, dan mati kayak anak panah, gak pernah meleset. Siapa yang gak kebagian hari ini, besok bakal kebagian. Gak ada yang bisa menerka. Apa-apa yakin setelah pulang dari sini ruh kita masih ada? Jangan, Bapak-bapak saya aja nggak yakin. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kita dalam taat kepada Allah. Jangan panjang doang, tapi panjang kepada Allah. Panjang dalam taat kepada Allah. Nah sekarang nih kita nih. Jadi tadi dikatakan oleh penyair, daqqatu qalbil man qailatun lahu, detak jantung seseorang itu sebenarnya berkata, innal hayata daqaiqu wa thawani, bahwasanya hidup antara menit dan detik. Farfa li nafsika qabla mautuka dzikraka, maka angkatlah reputasimu untuk dirimu sebelum kau mati. Artinya apa? Karena kita ini hidup antara menit dan detik, artinya kita selalu dihadapkan oleh mati. Kita hidup selalu dihadapkan oleh mati. Maka alangkah baiknya sebelum mati kita angkat reputasi kita di mata Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan amal soleh. Kemudian sampai akhirnya penyair itu mengatakan, fadzikru lil insani umrun tsani. Ketika manusia menyebut itu sama aja umur kedua. Bapak-bapak sekalian, kalau nama kita mau abadi disebut-sebut orang,
tapi disebut dengan kebaikan. Ketika orang lain menyebut kebaikan kita, sekalipun kita sudah tidak ada, namanya umur kedua namanya. Jenderal Sudirman, siapa yang nggak kenal? Kita semua kenal. Ketika kita nyebut bagaimana heroiknya beliau, bagaimana nasionalismenya beliau, bagaimana kepahlawanan beliau, itu umur kedua buat Jenderal Sudirman. Asik jadinya orang sudah tidak ada, tapi orang ingat, baik umur kedua. Jadi kalau kita pengen punya umur kedua, apa? Nggak ada lain kecuali kita isi selama kita hidup dengan hal-hal yang positif. Tapi kalau kita isi dengan yang tidak baik, kematian kedua buat kita. Si anu mah ampun dah, tinggal di kampung, apa aja hilang, enak nggak? Kendal hilang, apa lagi? Rokok hilang juga. Kan kagak enak namanya. Jadi disebut dengan hal-hal yang kurang baik. Bapak sekalian, terakhir, kita ini kan asalnya sorga ya. Nabi Adam tuh asalnya sorga, kemudian turun ke bumi, balik lagi ke sorga. Kita harus ikutin tuh kakek nenek kita Adam dan Hawa. Jangan asalnya sorga, kemudian belok kemana-mana. Nah, tapi nggak gampang. Asalnya kita sorga, ayo kita semua berusaha bagaimana kita menuju sorga lagi. Dan kemudian asalnya sorga, beloknya bukan ke sorga. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak tadi yang kita baca, itu semua manfaat buat main, juga manfaat buat kita. Apa Rasulullah katakan? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Itu modal sorga. Investasi kita tuh buat sorga. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Mari sama-sama kita doakan Ibu Yanti, kalau saya manggil Ibu Yanti, ya, seorang ibu yang soleh, yang meninggalkan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan suaminya juga yang terkenal di sini sebagai guru ngaji, terus perjuangannya dapat dilanjutkan oleh anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Investasi akhirat yang tidak akan pernah putus. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.